Lanjut ya, saya izin slideshow supaya lebih jelas. Kalian terlihat dua layar atau satu layar? Halo, boleh minta feedbacknya? Dua, dokter. Terlihat dua. Saya waktu. Kalau sekarang satu layar atau dua layar? Satu, dokter. Oh ya, oke, pakai satu aja ya, yang lebih nyaman. Jadi hari ini kita belajar tentang PNI atau psikoneuroimunologi. Ya, kita menyoroti terutama dari sudut pandang imunologinya. Ya, di sini penting untuk belajar bahwa tubuh kita itu tidak hanya merupakan aspek material atau aspek fisik, namun juga ada komponen psikologisnya dan itu saling berkaitan. Secara imunologi itu dapat interaksi antar organ sehingga nanti bisa menimbulkan manifestasi klinis tertentu. Kemudian kita juga akan belajar mengenai inflamasi ya. Inflamasi ini yang merupakan produk akhir dari reaksi-reaksi yang terjadi secara psikoneuroimunologi. Kemudian juga kita akan belajar mengenai sitokin dan sistem komplement, di mana keduanya ini merupakan bagian dari sistem imun yang berperan penting dalam reaksi psikoneuroimunologi, terutama dalam reaksi inflamasi atau peradangan. Kemudian respon imun kita itu tugas utamanya adalah untuk membedakan. Jadi bukan untuk melawan ya. Bukan kalian mungkin tahunya respon imun adalah tentara di tubuh kita yang bertugas untuk melawan. Sebenarnya tugas utamanya adalah membedakan sel dengan non-sel. Jadi harus mengenali dulu. Sebelum kita melawan kan kita harus kenal dulu mana yang penting dilawan dan mana yang harus ditoleransi. Kalau fungsi pengenalan itu rusak, maka jadinya nanti akan melawan sasaran yang salah, seperti itu. Kalau sudah kenal mana yang bagian dari self, mana yang non-self, baru kita arahkan respon imun untuk mengeradikasi atau menghilangkan patogen, zat toksik maupun zat-zat yang menimbulkan alergi. Di sini ada dua mekanisme utama, yaitu mekanisme alamiah dan mekanisme yang adaptif atau didapat. Innate artinya alamiah atau bawaan, adaptif artinya dia berkembang ya, perlu adaptasi, sehingga dia merupakan mekanisme yang didapat. Nah, ini beberapa perbedaannya imunitas yang innate dengan yang adaptif. Untuk yang innate immunity ya dia tidak memerlukan waktu yang lama supaya aktif. Jadi hanya dalam hitungan beberapa jam. Perhatikan di sini ya, setengah hari ini sudah aktif. Terdiri dari sel epitel misalnya ya, dia berfungsi sebagai barier. Juga ada sel-sel fagosit, juga ada komplement dan juga sel NK. NK itu kepanjangan dari natural killer ya. Jadi dia sel yang fungsinya memang untuk membunuh. Sementara imunitas yang adaptif dia memerlukan waktu ya. Jadi ada jeda. Ketika ada patogen yang masuk misalnya, maka perlu waktu beberapa jam sampai satu hari ya, atau bahkan beberapa hari untuk mengoptimalkan fungsi dari imunitas yang adaptif ini. Di sini diperankan oleh dua jenis sel, yaitu sel limfosit B dan sel limfosit T. Sel limfosit B ini dia nanti akan memproduksi antibodi, sedangkan sel limfosit T dia punya beberapa subset ya, ada beberapa subset, dan yang utama dalam imunitas adaptif adalah sel yang sebagai efektor. Oke, di sini ada homeostatis imun. Jadi sistem imun kita itu harus dijaga supaya seimbang. Jangan sampai dia defisiensi atau jangan sampai dia reactivity ya. Yang terjadi kalau imun kita kurang ya, kurang berfungsi optimal atau hiporeactivity atau imunodefisiensi istilah lainnya, maka kita akan mudah sekali mengalami infeksi atau mudah kita terserang kanker ya. Misalnya
pada kondisi-kondisi di mana ada kelainan dari neutrofil, ada kondisi di mana defisiensi antibodi, defisiensi komplement, atau disfungsi dari sel T, maka ini semua bisa menyebabkan terjadinya imunodefisiensi. Sebaliknya, ketika sistem imun kita overreaktif, ya, di sini akan terjadi yang namanya autoimun, ya, baik yang sifatnya sistemik maupun yang spesifik pada organ tertentu, atau bisa juga terjadi hiperreaktivitas dalam bentuk alergi dan asma, ya, atau patologi yang disebabkan oleh patogen yang menimbulkan reaksi yang berlebihan. Nah, pengaturan sistem imun kita merupakan integrasi dengan berbagai sistem yang fisiologis, misalnya sistem pada saluran cerna, pada saluran nafas, pada saraf, pada sistem hormon, dan juga pada kulit. Nanti di belakang akan saya berikan contoh-contohnya. Kemudian sel-sel yang ada di sistem imun kita itu terdistribusi secara luas pada seluruh tubuh, dan beberapa sel juga banyak yang aktif bermigrasi. Jadi biasanya mengikuti aliran darah atau aliran limfe, dia bisa bermigrasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini merupakan elemen seluler dari respon imun kita, ya. Seperti kita mungkin sudah, adik-adik ini sudah tahu dari zaman SMP atau SMA, ya, pelajaran biologi, mungkin ada beberapa jenis sel di sini yang familiar, yang kalian pelajari ketika di sekolah menengah. Nah, ini adalah tingkat lanjutnya di kedokteran, ya. Kita akan belajar lebih dalam terkait fungsi-fungsi dari sel tersebut. Jadi dari semua sel yang ada di tubuh kita, itu asalnya adalah di sumsum tulang atau bone marrow, ya. Di dalam bone marrow itu ada yang namanya pluripotent stem cells, ya. Jadi sel di sini dia sifatnya pluripotent, pluri dari plural, ya, jamak, poten dia berpotensi. Jadi sel-sel di sini bisa berpotensi menjadi sel-sel bentuk lain. Ada sel darah merah, ada keping darah, dan ada sel darah putih. Nah, khusus dalam pembahasan imunologi yang kita pelajari adalah sel darah putih. Jadi untuk platelet dan eritrositnya ini bisa kita abaikan untuk sementara, ya, karena kita akan belajar lebih dalam terkait sel darah putih dan perannya dalam imunologi. Nah, secara garis besar, sel darah putih kita dibagi menjadi dua seri, yaitu ada seri limfosit dan ada seri mieloid. Untuk seri limfositnya ada sel T, sel B, dan sel NK. Sudah saya sampaikan tadi di slide sebelumnya, ya, sel T dan sel B ini berperan dalam respon imun yang adaptif, sedangkan sel NK berperan dalam respon imun yang sifatnya innate atau alamiah. Kemudian yang seri mieloidnya ada beberapa jenis sel, antara lain monosit, neutrofil, eosinofil, dan basofil. Nah, kalau kalian nanti sudah jadi dokter, kalian mungkin akan melakukan pemeriksaan darah rutin, gitu, ya, order ke laboran untuk dilakukan pemeriksaan darah rutin. Darah rutin itu termasuk diff count atau hitung jenis, ya, bahasa Indonesia hitung jenis. Nanti akan ada hasil basofilnya berapa persen, eosinofil berapa persen, neutrofil berapa persen, monosit berapa persen. Nah, kepentingan klinisnya apa? Kenapa harus tahu isinya? Karena kalau nanti kalian mendapatkan hasil lab dengan jumlah eosinofil yang tinggi misalnya, nah, kalian bisa curiga bahwa orang ini dia ada infeksi parasit. Atau basofilnya yang tinggi, ya, mungkin orang ini ada kasus alergi, ya, ada immediate hypersensitivity, misalnya pasien dengan asma, gitu, dilakukan pemeriksaan darah rutin, ditemukan basofilnya meningkat, wajar karena pada asma terjadi immediate hypersensitivity. Tapi kalau neutrofilnya juga ikutan meningkat, nah, hati-hati, di situ kemungkinan ada infeksi. Kok tahu ada infeksi? Karena fungsi fagositosis atau fungsi yang untuk membunuh kuman ini aktif, ya. Fungsi neutrofil dalam membunuh kuman aktif. Berarti kecurigaan kita sebagai dokter ketika hasil hitung jenis darah didapatkan neutrofil yang meningkat,
maka kemungkinan besar ada infeksi. Kira-kira seperti itu ya kepentingan klinisnya, supaya adik-adik tahu, ngapain sih aku repot-repot menghafal ini, gitu. Ngapain aku repot-repot harus tahu fungsi-fungsinya. Ini semua ada maksudnya, supaya nanti kalian sebagai dokter bisa melakukan diagnosis. Syukur-syukur diagnosis pasti, kalaupun tidak bisa diagnosis pasti ya, diagnosis empiris. Kita bisa menduga-duga dulu ini kasus infeksius atau bukan, ini kasus alergi atau bukan, kira-kira seperti itu. Ya, kemudian ini istilah lain, ini sama aja ya. Jadi kalau kalian dengar psikoneuroimunologi dengan psikoendokrinoimunologi dengan psikoneuroendokrinoimunologi, ini semua sama karena memang sistemnya saling berkaitan. Jadi apa itu PNI? Ini merupakan disiplin ilmu yang sudah berkembang pada sekitar 40-50 tahun terakhir ya. Jadi ini relatif baru dibandingkan bakteriologi, virologi, seperti itu. Untuk PNI ini relatif baru, di mana disiplin ilmu ini mempelajari hubungan antara imunitas dengan sistem endokrin dan juga dengan sistem saraf, baik saraf pusat maupun saraf tepi. Nah, di sini kita akan belajar mengenai neurotransmitter, mengenai hormon, mengenai neuropeptida ya. Jadi substansi-substansi tersebut sangat berperan penting dalam pengaturan sel-sel imun dan akhirnya dia juga bisa melakukan komunikasi. Jadi membantu komunikasi antara jaringan saraf dan juga dia membantu untuk terjadinya sekresi dari berbagai jenis sitokin. Nanti sitokin saya bahas belakangan ya. Ini kita fokus satu-satu dulu karena materinya cukup padat. Kita belajar PNI dulu, adik-adik harus paham dulu apa itu PNI, kemudian kita belajar inflamasi, baru yang terakhir kita belajar sitokin dan komplement. Ini mengenai sejarahnya nanti mungkin bisa dibaca sendiri ya, Dik ya. Ini nanti tidak akan keluar di ujian, jadi cukup tahu aja siapa tokoh-tokohnya dan tahun berapa mereka mulai menemukan atau meletakkan dasar-dasar psikoneuroimunologi. Nah, ini secara pengertian dari kamus, ini juga nanti dibaca sendiri. Tadi secara ringkas sudah saya sampaikan di depan ya, bahwa ini mempelajari kaitan antara status neurologis dan mental dengan sistem imun, juga mempelajari kaitan atau interaksi antara sistem imun, sistem saraf, sistem psikologi, dan juga efeknya terhadap kesehatan. Terkait status mental, tadi disebutkan ya, belajar tentang status mental. Mana tadi? Nah, ini ya, mental status ya. Adik-adik mungkin pernah dengar yang namanya stres, ya. Aku lagi stres gitu. Kamu jangan kebanyakan punya cita-cita nanti kamu stres sendiri. Nah, jadi apa sih stres gitu? Stres adalah suatu kondisi mental atau regangan emosional atau tegangan emosional yang dia timbul sebagai efek dari kondisi yang tidak menguntungkan atau kondisi yang menuntut ya, banyak tuntutan sebagai mahasiswa kedokteran harus ini itu, masuk paling pagi pulang paling sore, tugasnya banyak, ujiannya banyak dibandingkan mahasiswa fakultas lain. Nah, itu merupakan adverse or demanding circumstances, tapi jangan sampai kalian stres ya, mudah-mudahan tidak. Kemudian dalam konteks medis maupun biologi, stres adalah suatu faktor fisik, faktor mental atau emosional yang menyebabkan tegangan pada tubuh maupun mental. Jadi stres itu tidak hanya berefek pada kondisi mental, pada akhirnya dia juga akan bermanifest secara fisik. Kita simak video sebentar ya. Boleh di turn up volumenya, mungkin ini volumenya agak kecil, kalian coba volumenya dinaikin dulu supaya bisa kita simak dengan lebih nyaman. Saya putar ya.
Nggak kedengaran ya, Dek? Kedengaran nggak suaranya? Tidak, dokter. Kedengaran. Oh, oke. Kalau di ruang kelas biasanya kedengaran. Mungkin ini komputer saya. Ini komputer kantor ini baru, jadi saya juga belum optimal mempelajari fungsinya. Saya ceritakan aja ya. Saya ceritakan. Jadi ini ada seseorang lagi berjalan-jalan di hutan. Kemudian di belakangnya ada beruang, ya. Ada beruang. Dia terkejut gitu. Kemudian, nah di sini fungsi-fungsinya dalam tubuh menjadi aktif ya, dari otak, jantung, ginjal, pembuluh darah, dan sebagainya menjadi aktif, memberikan respon tertentu. Kita lihat responnya seperti apa. Nah, dia akhirnya lari ya, lari dikejar beruang, bus, saking apa namanya, saking semangatnya ya, atau ini responnya sangat berlebihan sehingga dia sampai bisa loncat ke atas pohon. Padahal normalnya belum tentu dia bisa loncat setinggi itu. Dia bisa loncat karena yang dihadapi beruang ya. Jadi ini respon, mungkin kalian pernah dengar yang namanya fight or flight. Nah, jadi respon melawan atau melarikan diri. Pada kasus ini dia flight, dia melarikan diri ya, kabur. Oke, nah jadi ini sebenarnya kuis lebih enak disampaikan di kelas, tapi berhubung online saya skip aja ya. Paling nggak kalian tahu efek-efek apa aja yang disebabkan oleh stresor terhadap kondisi kegiatan kita. Sebenarnya efeknya tidak selalu buruk ya. Beberapa malah mungkin bagus ya. Tadi dia bisa loncat ke atas pohon ya. Tapi ada beberapa yang buruk juga. Misalnya dengan adanya pengaktifan hormon tertentu pada tubuh menyebabkan dia menjadi rentan terhadap infeksi. Nanti kita bahas di belakang setelah slide ini. Ya, oke. Jadi pengaruh dari stresor psikologis pada tubuh kita, ya pertama, dia bisa menyebabkan penurunan dari sistem imun yang seluler. Tapi dia bisa meningkatkan sistem imun yang humoral. Ya, seluler itu berarti dia terkait dengan sel ya, terkait dengan sel. Sementara yang humoral itu terkait dengan cairan. Kemudian stresor tersebut bisa menyebabkan terjadinya pelepasan dari hormon stres. Ada dua jenis hormon stres, yaitu glukokortikoid dan juga satu lagi katekolamin. Nah, hormon stres tersebut akan mempengaruhi beberapa proses fisiologis. Juga dia akan mengatur terjadinya ini penyakit-penyakit peradangan melalui efek yang berkaitan dengan keseimbangan antara imunitas terkait sel dengan imunitas yang terkait cairan. Nah, ini tadi ya, karena ada penurunan dari imunitas seluler dan ada peningkatan imunitas humoral, berarti kan terjadi ketidakseimbangan. Nah, itu akan menyebabkan suatu kondisi inflamasi. Ya. Nah, biasanya inflamasi itu bisa muncul pada jaringan-jaringan perifer. Yang paling cepat nampak, paling cepat kelihatan adalah yang muncul di kulit. Di sini ada interaksi antara sistem saraf pusat dengan jaringan limfoid. Ya, jadi ada yang namanya saraf simpatis, di mana ini menginervasi atau mensyarafi jaringan limfoid. Ya, juga ada neurotransmitter dan neuropeptida yang berfungsi sebagai mediator atau sebagai perantara. Juga ada reseptor pada sel-sel limfoid ya. Dia bisa berespon terhadap hormon yang tadi dilepaskan. Dan dia juga bisa berespon terhadap neurotransmitter. Ya, jadi di sini ada interaksi antara saraf, ada interaksi dengan sistem endokrin, dan ada interaksi dengan sistem imun dan juga sistem mental, psikologis. Beberapa jaringan limfoid yang ada di tubuh kita ya, dia tersebar di beberapa tempat ya. Contohnya ada adenoid, ada tonsil atau amandel ya kalau kamu kenal waktu kecil.
Kemudian ada appendix, usus buntu, ini juga merupakan jaringan limfoid. Kemudian kelenjar limfe, limfonodus, juga sumsum tulang, Peyeri ini ada di usus halus, di mukosa usus halus. Kemudian ada limfa, ada timus, dan seterusnya. Nah, jadi dari video yang saya tayangkan itu tadi, ada beberapa aksis atau ada beberapa sumbu yang berperan sehingga terjadi reaksi psikoneuroimunologi. Yang pertama yaitu aksis HPA. Aksis HPA ini dia menghubungkan antara hipotalamus, pituitari, dan juga adrenal. Di hipotalamus terjadi sintesis hormon CRH, corticotropin releasing hormone. Kemudian sekresi CRH ini dia akan diarahkan ke kelenjar hipofise anterior atau kelenjar pituitari ya. Di situ ada reseptor yang menangkap hormon CRH ini ya. Kemudian kelenjar pituitari dia akan menghasilkan hormon ACTH atau adenocorticotropin hormone. Hormon ACTH ini dia akan disalurkan ke adrenal ya. Di ginjal kita ada suatu kelenjar yang berlokasi di atas ginjal. Jadi ini ginjal, kemudian di atasnya ada kelenjar adrenal atau kelenjar supraren. Di situ mempunyai dua bagian, yaitu bagian luar namanya korteks, bagian tengahnya namanya medula. Ya, jadi hormon ACTH yang dikeluarkan oleh hipofise anterior tadi akan ditangkap oleh reseptor yang ada di bagian korteks dari kelenjar adrenal. Kemudian bagian korteks tersebut akan menstimulasi terjadinya pelepasan hormon kortikosteroid atau dia berefek pada terjadinya pelemahan sistem imun. Jadi kalau di video tadi habis dia naik ke atas cabang pohon, kemudian tidak lama setelahnya dia akan bersin-bersin. Nah, itu karena ada ini ya, depressive imun system. Karena ada pelepasan hormon kortikosteroid. Lalu aksis yang kedua yaitu aksis yang menghubungkan antara simpatis, adrenal, dan medula. Kalau yang pertama tadi HPA aksis tadi dia reaksinya ada di korteks. Sementara yang SAM aksis ini dia reaksinya nanti ada di bagian medula dari kelenjar adrenal. Ya. Jadi kalau ada stresor psikologis akan menginduksi saraf adrenergik pada sistem saraf pusat. Kemudian akan terjadi pelepasan katekolamin. Oke, jadi katekolamin ini dilepaskan. Kemudian katekolamin ini dia akan mempengaruhi keseimbangan antara sel TH1 dan TH2. TH ini singkatan dari T helper. Ya, tadi ingat ya. Dari pluripotent stem cell ada seri limfosit, kemudian ada limfosit T, ada limfosit B. Nah, ini adalah bagian dari limfosit T, yaitu T helper. T helper dibagi lagi menjadi TH1 dan TH2. TH2 ini dia efeknya akan terjadi dominasi pada sistem imun yang humoral. Gitu ya. Jadi yang sistem imun selulernya menurun, sementara sistem imun humoralnya meningkat. Kenapa? Karena ada pelepasan dari katekolamin oleh kelenjar adrenal di bagian medula. Seperti itu. Ini gambarnya ya, aksis SAM yang saya ceritakan tadi. Jadi ketika ada stresor, maka di hipotalamus melepaskan CRH, kemudian terjadi pelepasan glukokortikoid di bagian korteks adrenal dan katekolamin di bagian medula adrenal. Kemudian di sini terjadi dominasi dari sel TH2 atau sistem imun humoral, sehingga efeknya di sini ini namanya makrofag ya, ini makrofag. Katekolamin ini memicu terjadinya pelepasan IL-10 oleh makrofag. Ya, IL-10 ini ada reaksi timbal balik ya dari makrofag ke sel T limfosit seperti ini. Makrofag dia menstimulasi sel limfosit T melalui pelepasan IL-10, sementara sel limfosit T dia juga nanti akan
melepaskan IL-10, juga IL-IL yang lain. IL itu singkatan dari interleukin ya, interleukin 4, 5, 6, 10. Ini dihasilkan oleh sel T helper 2. Sementara yang di sini makrofag dia juga melepaskan interleukin 12 yang akan menstimulasi sel TH1. Ya, sel TH1 di sini dia efeknya adalah imunitas seluler yang dia terdepresi atau menurun ya. Jadi yang garisnya nyambung ini menstimulasi, sedangkan yang garisnya putus-putus ini berarti menginhibisi atau menghambat. Oke, kemudian aksis yang ketiga ada aksis CRH mast cell ya. Jadi aksis atau sumbu dari CRH ke mast cell ini dia berfungsi untuk terjadinya pelepasan histamin ya. Jadi sel mast itu penuh dengan granula. Jadi ada titik-titik, nanti kalau kita membahas inflamasi saya akan menunjukkan gambarnya sel mast. Di dalam dinding sel mast ya, itu sitoplasmanya itu mengandung banyak sekali granula-granula. Ketika terjadi degranulasi, itu artinya dinding dari sel mast pecah, maka granulanya akan lepas, akan keluar. Granula itu berisi histamin dan juga mediator-mediator inflamasi yang lain. Sehingga dengan adanya aksis CRH mast cell ini, maka akan terjadi proses inflamasi dan juga proses reaksi-reaksi alergi. Karena histamin ini dia kalau ke tubuh manusia, dia memberikan efek gatal-gatal. Kemudian aksis yang keempat, yaitu ada yang namanya substansi P dan juga neuropeptidain. Ya, di mana substansi P ini dia akan meningkatkan sensitivitas dari sel mast terhadap stimulasi medan listrik. Jadi ketika tubuh kita kan ada ion-ionnya ya, ada anion, ada kation, itu semua kan menimbulkan medan listrik secara alamiah di tubuh kita. Jadi ketika sensitivitas dari suatu sel, dalam hal ini sel mast, dia sensitif terhadap perpindahan anion kation, maka artinya dia akan rapuh, dia mudah untuk pecah dindingnya. Kalau dindingnya sudah pecah, nanti efeknya seperti yang di atas ini, jadi degranulasi, sehingga menimbulkan pelepasan mediator-mediator inflamasi oleh sel mast. Sementara untuk neuropeptidae, dia akan terikat pada sel imun yang berada pada mukosa dan kulit. Jadi dari 4 akses itu ya, bisa kita simpulkan dampak atau efek dari suatu stresor psikis terhadap kondisi fisik kita yang diperantarai oleh PNI. Dampak yang pertama, HPA aksis tadi ya, terjadi penurunan sistem imun karena ada pelepasan glukokortikoid oleh oleh korteks ya, oleh korteks adrenal. Di sini dia fungsinya mendepresi sistem imun. Kemudian dampak yang kedua, terjadi pelepasan katekolamin, di mana ini menyebabkan imunitas humoral yang meningkat. Juga katekolamin ini fungsinya dia menyebabkan ini ya, Dek, yang tadi di video kelihatan aliran darahnya lebih cepat, degup jantungnya lebih frekuen, keringatnya lebih banyak, seperti itu ya. Pembuluh darahnya dia vasokonstriksi, nah itu efek-efek dari katekolamin. Kemudian efek yang ketiga, karena ada degranulasi dari sel mast ini tadi ya, di 2 ini kan menyebabkan degranulasi sel mast, maka akan terjadi pelepasan mediator inflamasi dan juga alergi. Ini beberapa penyakit atau beberapa kondisi klinis yang merupakan manifestasi dari proses psikoneuroimunologi. Dermatitis atopik ya, kalian tahu nggak artinya ini? Ada yang kalian mau tanyakan nggak? Dermatitis atopik ini gatal-gatal di kulit ya, karena proses alergi. Psoriasis vulgaris ini kasusnya nggak begitu banyak, tapi mungkin kalian pernah ketemu tetangga atau saudara yang dia kulitnya gampang mengelupas, kemudian dia bersisik, bertumpuk-tumpuk di kulit dan di kepala ya. Kemudian jerawat yang parah ya, ini merupakan manifestasi klinis dari orang stres juga ya. Jadi adik-adik jangan terlalu stres supaya nggak
timbul akne kalau masih remaja. Ini kan hormonnya masih belum stabil ya. Kondisi psikoneuroimunologi yang terganggu ini bisa menyebabkan terjadinya akne. Urtikaria, orang Jawa bilangnya biduren, ini biasanya karena reaksi alergi, karena alergi terhadap udara terlalu dingin atau terlalu panas, atau alergi terhadap makanan, dan sebagainya. Kalau alopecia areata ini kebotakan. Kebotakan. Biasanya yang banyak menderita ini bapak-bapak. Biasanya kalau bapak-bapak usia pertengahan 30 tahunan, 40 tahunan ya, mulai banyak mikir cicilan, cicilan KPR, cicilan mobil dan sebagainya, anak-anak mulai sekolah. Nah, ini kan stresor ya. Nah, ini mulailah pada rontok rambutnya. Kalau lupus erythematosus ini banyak diderita oleh perempuan. Ini merupakan penyakit autoimun sistemik ya. Kalau virus herpes simplex nanti kita pelajari mungkin next ya, atau besok ya, besok kita belajar tentang virus ya. Nah, ini virus herpes simplex ini juga dia akan menyerang pada host yang sistem imunnya sedang turun. Premature aging atau penuaan dini ini juga bisa terjadi pada orang-orang dengan terlalu banyak stresor. Jadi jangan mudah stres supaya tidak cepat tua. Itu ada benarnya juga ya. Dan itu memang manifestasi klinis yang penting juga. Oke, ini kita habis ini masuk ke inflamasi ya. Nah, ini transisinya ya dari psikoneuroimunologi ke inflamasi. Kalau kalian lihat jadwal kuliah, ini hubungannya apa sih kok kayak melompat-lompat, sitokin, komplement, inflamasi, psikoneuroimunologi. Nah, ini saya berusaha menyampaikan kuliah dengan benang merahnya supaya kalian tidak mudah lupa dan nanti tetap tahu story-nya, jalan ceritanya, tidak terputus-putus atau terkotak-kotak dalam belajar. Kembali ke stresor ya, dia akan mempengaruhi hipotalamus, melepaskan CRH, kemudian direspon oleh pituitary atau hipofise anterior, dia akan melepaskan ACTH, kemudian menuju ke kelenjar adrenal. Di situ ada dua bagian korteks di bagian luar, bagian medulla di sebelah dalam. Bagian korteks akan menghasilkan kortikosteroid atau kortisol, ya. Sementara bagian medulla akan menghasilkan katekolamin atau norepinefrin. Ya, sambil kalian catat ya. Ini kalau belajar imunologi banyak singkatan-singkatan. Kalau kamu nggak nyatat hanya mengandalkan recording, mungkin kamu nggak punya waktu untuk replay recordingnya. Kemudian ini tadi sudah saya ceritakan ya, ketidakseimbangan antara sistem imunitas humoral dan imunitas seluler, sehingga nanti dampak akhirnya terjadi yang namanya proses inflamasi ya. Di sini ada pelepasan histamin oleh sel mast, MC ini mast cell ya. Ini gambarnya ya, jadi ada sel mononukleer, intinya satu dengan sitoplasma yang berisi banyak mediator inflamasi. Kemudian juga di sini untuk sel imunitas selulernya ada APC, itu singkatan dari antigen presenting cell ya. Jadi ketika ada patogen misalnya bakteri masuk ke dalam tubuh kita, maka dia akan dipresentasikan ya, akan dipresentasikan oleh sel APC ini supaya dia lebih mudah dikenali oleh fagosit ya. Contoh fagosit adalah makrofag dan sel neutrofil. Nah, di gambar ini saya tampilkan yang sel makrofagnya. Sampai di sini silakan yang mau open mic, mau bertanya. Kita sudah selesai satu pembahasan terkait psikoneuroimunologi. Saya stop dulu untuk cek barangkali ada yang chat. Belum ada yang tanya di chat, ada yang mau nanya langsung silakan.
Nggak ada yang nanya? Kalau nggak ada yang nanya, saya minta feedback. Jelas nggak kuliah saya hari ini? Salah satu atau salah dua, silakan. Jelas, Dok. Jelas ya. Terlalu cepat, terlalu lambat, kurang keras atau bagaimana? Aman, Dok. Aman ya. Permisi, dokter. Kayak satpam aja ditanya itu gimana jawabannya aman. Ya ya silakan gimana. Saya ingin bertanya buat yang another axis itu, karena saya kurang paham, Dok. Ya, ya. Another axis yang neuropeptida Ada neuropeptida sama substansi itu. Oh ya. Jadi another, namanya another itu tambahan aja, Dik. Sebenarnya itu tambahan aja substansi beda neuropeptida. Ya, artinya dia nggak dominan. Dia hanya berefek kecil. Jadi yang dominan justru yang biasanya itu yang urut ya dari HPA, SAM sama yang aksis CRH dengan mast cell. Itu yang paling dominan. Yang efek utamanya sekali malah yang pertama tadi yang HPA aktif karena di situ menimbulkan rilis dari kortisol yang nantinya akan menyebabkan penurunan dari respon imun. Kemudian yang kedua adalah yang aksis SAM tadi yang menyebabkan rilis katekolamin ya yang akan meningkatkan ini ya kinerja jantung, vasokonstriksi pembuluh darah, kemudian keringat, pucat, kemudian mungkin mules ya. Kalian kalau apa namanya dikejar beruang kadang-kadang stres terus mules gitu bisa ya atau dikejar nggak harus beruang sih dikejar banyak deadline, dikejar banyak ujian kayak gitu ya. Jadi intinya beberapa aksis yang saya sebutkan tadi sudah diurutkan dari mana yang dominan eh, mempengaruhi proses fisiologis maupun proses patologis pada tubuh kita. Jadi yang another axis itu tidak usah terlalu dihafalkan, nggak apa-apa, karena dia kan sangat minor peranannya ya. Jadi intinya dia akan menyebabkan dinding dari sel emas itu menjadi lebih sensitif terhadap perubahan anion dan kation pada membran sel sehingga dia akan rapuh dan sel emasnya mudah pecah. Kalau dinding sel emasnya pecah, maka akan menyebabkan terjadinya proses degranulasi sehingga akan terjadi pelepasan mediator-mediator inflamasi. Begitu. Sudah Baik, cukup. dokter. Kita lanjut Terima ya. kasih, dok. Ya, ya, sama-sama. Saya share lagi screen-nya. Silakan kalian mute. Sudah terlihat? Jadi inflamasi adalah suatu mekanisme pertahanan tubuh. Ya, sebetulnya ini prinsipnya adalah untuk melindungi tubuh host. Jadi dia defense untuk bertahan. Pada proses inflamasi ini akan melibatkan sel-sel pembuluh darah dan juga protein yang ada di tubuh host. Tujuannya adalah untuk mengeliminasi penyebab dari injury cell atau menghilangkan sel nekrotik dan jaringan yang mati atau untuk mengawali proses perbaikan. Jadi tidak harus dia untuk melawan patogen ya. Bisa untuk melawan patogen, bisa untuk menghilangkan sel-sel atau jaringan yang memang sudah waktunya dihilangkan, sudah mati ya. Dan juga untuk mengawali proses perbaikan. Jadi sebenarnya in a sense inflamasi ini suatu proses yang diperlukan, kita butuhkan, bermanfaat. Tapi syaratnya jangan berlebihan, karena kalau berlebihan maka dia akan menjadi harmful ya, akan membahayakan bagi tubuh host. Nah, inflamasi ini diinduksi oleh mediator kimiawi yang diproduksi oleh sel host yang rusak. Jadi ketika sel host kita rusak atau pecah, maka dia bisa mengeluarkan mediator kimiawi yang namanya sitokin.
Ya, walaupun sitokin ini juga secara normal bisa diproduksi, namanya respon imun kita kan akan menjaga segala sesuatunya supaya seimbang, aman, terkendali gitu ya. Jadi ketika ada gangguan sedikit pada kondisi-kondisi tertentu bisa juga terjadi pelepasan sitokin walaupun sel itu tidak mengalami kerusakan. Jadi pada umumnya inflamasi yang normal atau yang menguntungkan adalah yang terkontrol dan yang bisa hilang dengan sendirinya. Jadi inflamasinya bisa sembuh sendiri, tidak perlu dikasih obat. Nah itu biasanya inflamasi yang sifatnya normal dan menguntungkan. Kalau inflamasi yang tidak menguntungkan kita, yang membahayakan, ini terjadi mungkin ketika inflamasi itu terjadi berlebih-lebihan atau ketika tidak ada apapun yang memicu, namun inflamasi itu terjadi pada proses autoimun misalnya, ya. Jadi tidak ada benda asing, tidak ada patogen yang harus dilawan, tapi justru inflamasi ini terjadi untuk melawan dirinya sendiri. Nah, itu yang namanya proses autoimun. Ini adalah tanda penting inflamasi, cardinal sign ya, ada kalau rubor, tumor, dolor, dan fungsiolesa. Ini harus hafal mati ya anak kedokteran atau anak mahasiswa FK semester 3 harus tahu kalau rubor, tumor, dolor, dan fungsiolesa. Kenapa bisa terjadi kalau rubor, tumor, dolor, dan fungsiolesa? Nanti kita bahas ya. Kalau itu terjadi peningkatan panas. Rubor itu area yang mengalami inflamasi akan berwarna kemerahan. Tumor terjadi pembengkakan di area tersebut, dolor terjadi rasa nyeri dan juga fungsinya akan menurun atau menghilang. Nah ini saya skip ya karena nggak offline jadi nggak asik, tapi prinsipnya kalian tahu ya bahwa proses inflamasi itu melibatkan sel-sel, juga melibatkan pembuluh-pembuluh darah, dan juga protein-protein mediator seperti sitokin tadi. Kemudian ini secara skematis ya pada proses inflamasi. Misalnya kalau ada kerusakan jaringan yang disebabkan secara fisik atau secara kimiawi atau adanya mikroorganisme patogenik. Ya, jadi kerusakan jaringan itu kan penyebabnya macam-macam. Proses inflamasi itu tidak melulu harus ada infeksi. Ya, proses inflamasi bisa terjadi karena agen fisik dan juga kimiawi, tidak harus agen biologis. Jadi ketika terjadi inflamasi, ada pelebaran pembuluh darah kapiler. Ya. Kemudian ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan aliran darah. Jadi area tersebut akan terasa lebih panas daripada area sekitarnya yang normal. Lalu terjadi peningkatan permeabilitas kapiler. Ya. Artinya ada ini, ada pelebaran sela-sela ini ya, endotelnya dia ada celahnya ya, sehingga cairan plasma yang ada di dalam pembuluh darah dia bisa lolos keluar ya, terjadi pelepasan cairan ya. Pelepasan cairan ini bisa menyebabkan pembengkakan dan juga bisa menyebabkan nyeri kalau menekan daerah sekitarnya ya kan. Kemudian juga ada sel darah putih yang masuk, ada attraction of white blood cell ya, karena tadi celahnya melebar, maka ada sel darah putih yang masuk. Juga ada migrasi, sel darah putih yang tadinya ada di dalam pembuluh darah, dia bisa keluar melalui celah antar endotel tadi. Ya. Kemudian juga ada respons sistemik. Respons sistemik ini dia terkait dengan mediator-mediator yang dilepaskan, seperti contohnya prostaglandin. Dia akan meningkatkan suhu tubuh ya, sehingga terjadi demam. Juga ada peningkatan dari proliferasi sel darah putih. Nah, kemudian muncul 5 tanda kardinal ini ya. Ada tanda apa tadi? Heat, calor, redness, rubor, tenderness, pain ya, pain atau dolor, swelling, tumor, pembengkakan ya, pain juga sama ya. Satu lagi fungsiolesa ya. Ini
Lalu ini beberapa sel yang terlibat dalam proses inflamasi. Di sini skematis gambar pembuluh darah ya. Di sini ada endotel yang saya sampaikan tadi. Di sini ada celah endotel, di mana kalau terjadi peningkatan permeabilitas, celah endotel ini memungkinkan untuk terjadinya migrasi, baik migrasi cairan plasma maupun migrasi sel-sel darah putih biasanya yang dia bisa keluar. Ini ada platelet, keping darah, ada eritrosit yang bulat-bulat ini, kemudian yang bentuknya lebih besar ini ada sel darah putih, beberapa jenis ada eosinofil, ada basofil, ada neutrofil PMN, ada neutrofil yang masih muda ya, dia bentuknya intinya masih jadi satu ini. Kalau neutrofil yang sudah tua, yang sudah mature, juga locus seperti ini. Kemudian juga ada mediator vasoaktif seperti histamin, bradikinin, dan juga leukotrien. Di sini ada sel mast dan juga sel makrofag. Kemudian inflamasi akut dan kronik. Nah, inflamasi akut dan kronik. Kita biasanya mendefinisikan akut itu terjadi secara cepat ya, dalam waktu yang singkat. Sementara kronik dia lambat, prosesnya lama, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun gitu ya. Ini kita mulai dari pembuluh darah dulu. Kita mulai dari pembuluh darah. Di sini ada beberapa jenis sel leukosit dan juga protein plasma ya. Kalau ada mikroba yang masuk, ada jaringan yang mati, ya maka biasanya makrofag dia akan berusaha untuk menghilangkan. Ya. Adik-adik jangan bingung antara monosit dan makrofag. Monosit itu adalah yang berada di dalam pembuluh darah. Sedangkan kalau monosit ini migrasi ke jaringan, migrasi keluar pembuluh darah, maka namanya menjadi makrofag. Kemudian juga ada sel mast. Ya, saya sampaikan di awal tadi, sel mast itu punya granula-granula di dalam sitoplasma yang berisi mediator-mediator. Kemudian sel neutrofil PMN. Dia fungsinya mirip dengan makrofag, dia bisa berfungsi sebagai fagositosis. Jadi dia mengeliminasi mikroba dan sel atau jaringan yang sudah mati. Sedangkan protein plasma, ya, di sini ada komplemen. Nah, mulai muncul komplemen, mulai muncul. Dia merupakan mediator inflamasi. Dia juga berfungsi untuk mengeliminasi mikroba. Tapi prosesnya nanti berbeda ya dengan sel neutrofil dan sel makrofag. Proses dalam eliminasi mikrobanya nanti sedikit berbeda. Kemudian protein plasma ini juga ada faktor-faktor pembekuan dan juga kininogens. Di sini bisa berperan sebagai mediator inflamasi. Saya sampaikan di awal bahwa selain melawan mikroba, menghilangkan jaringan yang rusak atau mati, maka proses inflamasi juga menginisiasi perbaikan atau repair. Nah, untuk repair ini diperankan oleh fibroblast dan juga oleh sel dan protein matriks ekstraseluler. Jadi lokasinya ada di luar pembuluh darah. Ya, ini untuk proses perbaikan. Perbedaan inflamasi akut dan kronik. Biasanya inflamasi yang akut itu disebabkan oleh bakteri yang membahayakan atau oleh kerusakan jaringan. Sedangkan inflamasi yang kronik disebabkan oleh bakteri, virus, dan sebagainya ya, segala macam patogen yang tidak dapat dihancurkan pada proses inflamasi yang akut. Ya, biasanya patogen-patogen yang bertahan lama itu yang bisa menipu sistem imun kita itu seringkali dari virus. Kalau bakteri relatif mudah dikenali dan mudah dihancurkan. Sedangkan virus dia bisa bertahan bertahun-tahun, misalnya virus HIV kayak gitu, atau virus hepatitis itu kan bisa lama ya. Juga bila ada benda asing dalam tubuh kita, misalnya pemasangan implan atau
mungkin gigi palsu atau apa yang palsu-palsu yang dipasangkan di dalam tubuh kita, itu bisa memicu terjadinya inflamasi kronik. Atau bisa juga disebabkan oleh respon imun yang overaktif, misalnya pada penyakit-penyakit autoimun yang saya jelaskan di awal tadi. Lalu onsetnya pada inflamasi akut, dia onsetnya cepat, sedangkan yang kronik dia onsetnya lambat. Durasinya berlangsung beberapa hari, sedangkan yang kronik bisa berlangsung beberapa bulan hingga bertahun-tahun. Untuk outcome-nya, inflamasi ini yang akut dia akan berubah jadi abses atau nanah, atau dia akan berlanjut menjadi kronik. Sedangkan inflamasi yang kronik dia akan menyebabkan kematian jaringan, penebalan, dan juga jaringan parut. Ya, jadi pada jaringan ikat, jaringan penghubung di tubuh kita, maka akan terjadi penebalan dan juga jaringan parut bila mengalami inflamasi yang kronik. Ini proses perjalanannya ya, pada inflamasi akut terjadi perubahan vaskuler yang sudah saya sampaikan tadi, terjadi perekrutan sel darah putih, khususnya neutrofil, terjadi pelepasan mediator-mediator, kemudian dia bisa sembuh ya, bisa resolusi sembuh, bisa terbentuk abses, atau bisa menjadi kronis. Jadi secara klinis dia tampak sembuh baik-baik saja ya, tapi sebetulnya prosesnya itu masih ada ya, masih ada. Di sini terbentuk pembuluh darah yang baru atau angiogenesis. Kemudian terjadi infiltrasi sel mononukleer. Jadi kalau pada proses yang akut biasanya sel-selnya itu didominasi oleh polimorfonukleer. Nah ini ya, kelihatan intinya kan banyak. Ini neutrofil TMN. Nah ini polimorfo, berarti intinya poli banyak. Sedangkan yang kronik ya intinya satu, mononukleer. Kalau kalian nanti belajar histologi, belajar patologi anatomi, kalian diberi preparat, kemudian yang dominan adalah sel-sel mononukleer, berarti inflamasi kronis. Kalau yang dominan sel-sel polimorfonukleer, lobusnya banyak, berarti dia adalah inflamasi yang akut, ya. Kemudian kalau terjadi fibrosis, pembentukan jaringan parut atau scar tissue ya, maka biasanya fungsinya akan menurun. Contohnya kalau kamu sakit apa ya, misalnya bisulen atau luka bakar gitu ya, kemudian dia penyembuhannya lama gitu, kemudian terbentuk jaringan kronis, maka fungsinya dia akan menurun atau bahkan hilang, khususnya pada area-area yang tipis, area-area yang di ujung, area-area yang dia pergerakannya banyak. Misalnya pada jari-jari ya, kalau antar jari-jarimu itu terjadi fibrosis, nah itu sangat sangat mengganggu fungsi. Fungsi menggenggam, fungsi menunjuk, fungsi macam-macam ya, jari-jari kan fungsinya sangat kompleks. Inflamasi akut ya. Stimulus terjadinya inflamasi akut misalnya karena infeksi, karena nekrosis jaringan, karena ada benda asing, dan juga ada reaksi imun. Nanti untuk detailnya kalian baca sendiri ya. Ini hanya contoh-contohnya. Ini kita lihat videonya dulu. Ya, oke. Jadi ini gambar pembuluh darah ya, pembuluh darah di dalam tubuh kita. Kemudian ini adalah penyebab inflamasinya. Mungkin ada trauma di sini, ada benda asing atau ada patogen. Di sini gambar bakteri di sini ya.
Jadi ketika terjadi inflamasi, ini ada pelebaran celah endotel, kemudian sel neutrofil PMN dia akan mendekat ke dinding pembuluh darah, kemudian dia migrasi keluar dari pembuluh darah, kemudian dia akan berusaha mengeliminasi bakteri yang masuk ini tadi. Ya, kita lanjut. Inflamasi akut ada beberapa komponen di sini, perubahan vaskuler dan juga perubahan seluler. Perubahan vaskuler yang terjadi ada pelebaran pembuluh darah, peningkatan permeabilitas vaskuler, dan juga peningkatan perlekatan sel darah putih. Yang tadi nampak di video ya, sel darah putihnya dia dari gelinding atau jalan di dalam pembuluh darah, kemudian dia menepi dan melekat di dinding pembuluh darah, itu namanya adesi. Kemudian event selulernya terjadi perekrutan sel-sel dan juga aktivasi dari neutrofil. Jadi ada sel yang direkrut masuk pembuluh darah, ada sel-sel yang keluar dari pembuluh darah. Itu namanya event atau kejadian-kejadian seluler. Vasodilatasi ya merupakan reaksi dari pembuluh darah di mana terjadi perubahan diameter vaskuler sehingga terjadi penurunan dari tekanan darah. Jadi bayangkan pembuluh darah itu kayak pipa air ya atau selang air. Kalau airnya sama, airnya volumenya sama, tekanannya sama, tapi diameter selangnya melebar, maka tekanannya akan berkurang. Sebaliknya kalau vasokonstriksi, diameternya menyempit, maka yang terjadi adalah peningkatan tekanan. Nah, pada inflamasi akut ini terjadi pelebaran dari pembuluh darah sehingga tekanan darah akan berkurang. Jadi kalau contoh inflamasi yang berat atau alergi berat atau shock berat, biasanya orang yang mengalami itu tensinya akan menurun sehingga dia perlu diletakkan dalam posisi tertentu, misalnya kakinya dinaikkan supaya aliran darah ke jantungnya bisa meningkat sehingga tekanan darahnya juga diharapkan bisa meningkat. Kemudian yang kedua terjadi kebocoran vaskuler dan edema ya. Ada akumulasi cairan dan protein plasma di jaringan ekstravaskuler sehingga terjadi yang namanya edema. Kemudian yang ketiga terjadi emigrasi dari leukosit. Leukosit yang tadinya dia ada di dalam pembuluh darah, maka dia akan keluar melalui celah endotel. Ya, di situ ada proses marginasi dan rolling. Tadi lihat ya, yang dia berputar bulat itu dia menepi. Kemudian ada proses aktivasi dan adhesi dan akhirnya transmigrasi atau emigrasi. Beberapa contoh inflamasi akut biasanya diawali dengan is di belakang ya. Ini nama khas pada proses inflamasi. Pada kulit maka namanya dermatitis, pada tonsil namanya tonsilitis, pada sinus namanya sinusitis, pada usus buntu namanya apendisitis, pada selaput saraf namanya meningitis dan seterusnya. Nah, ini bakterial pneumonia, ini nama penyakit ya. Nama penyakit infeksi oleh Streptococcus pneumonia biasanya. Kemudian inflamasi yang kronik ini terjadi ketika ada kerusakan atau infeksi yang sifatnya persisten atau menetap. Misalnya ada ulkus atau penyakit tuberkulosis, ini termasuk inflamasi yang kronis. Atau ada paparan yang lama terhadap agen toksik, misalnya pada pulmonary silicosis. Ini biasanya pada pekerja tambang ya yang menghirup debu silika, maka pada parunya akan didapatkan inflamasi kronis. Kemudian juga terjadi pada penyakit autoimun ya. Jadi pada penyakit-penyakit autoimun ini terjadi self-perpetuating immune reaction, reaksi imun yang sifatnya berulang-ulang terhadap diri sendiri
sehingga menimbulkan kerusakan jaringan dan juga inflamasi yang kronis. Contoh penyakit autoimun antara lain adalah rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus, dan juga multiple sclerosis. Ada beberapa contoh yang lain tidak saya sebutkan ya, nanti kalian pusing nanti kalau terlalu banyak contohnya. Inflamasi yang kronis ini berlangsung dalam waktu yang lama. Di sini beberapa komponen yang berperan adalah limfosit, sel plasma, dan juga makrofag. Mereka menginfiltrasi ya. Infiltrasi itu dia menjajah gitu atau memasuki ya. Kemudian juga terjadi kerusakan pada jaringan ya. Jadi diperhatikan sel-selnya ini semua adalah sel mononukleer ya, intinya satu. Beda dengan yang inflamasi yang akut tadi, sel-selnya adalah dia berlobus-lobus atau polinukleer, polimorfonukleer. Kemudian pada proses inflamasi yang kronis ini terjadi perbaikan melalui fibrosis, pembentukan jaringan parut, dan juga pembentukan pembuluh darah baru atau angiogenesis. Contoh inflamasi kronis misalnya pada kondisi asma, tuberkulosis, rheumatoid arthritis, dan penyakit Crohn. Ini teman saya nyetel YouTube, musiknya masuk ya, Dek, ya, sebentar. Pak Darwin, musiknya masuk. Sorry ya, salingan sebentar. Tapi nggak apa-apa sih kalau instrumentalian. Oh iya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Dek, terkait inflamasi akut dan kronis, silakan. Setelah ini kita masuk bab berikutnya yaitu sitokin dan komplement. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau ngecat juga boleh. Adik-adik ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, saya minta feedbacknya terkait inflamasi. Udah pada paham belum bedanya inflamasi akut dan kronis, komponen-komponen yang berperan di dalamnya udah paham belum? Saya curiga ini, kalau kalian nggak ada yang ngasih feedback, jangan-jangan tidur atau nyambi yang lain. Tolong dong feedbacknya gimana? Masya. Gimana tadi putus-putus, yang lain gimana? Pak PJ-nya atau ketua kelasnya dari kelas A dan B, tolong dikasih feedback saya. Atau dikasih pertanyaan supaya saya tahu kalau kalian menyimak. Izin bertanya, dokter. Yang untuk yang inflamasi yang akut itu maksudnya vascular change itu yang kayak gimana ya, dokter? Vascular change. Ya, terjadi peningkatan permeabilitas, terjadi peningkatan diameter, sehingga tadi kita sebut vasodilatasi. Nah, itu perubahan yang terjadi pada pembuluh darah ketika ada inflamasi akut. Ya, diameternya melebar, setelah endotelnya melebar, sehingga permeabilitasnya meningkat, seperti itu. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Ada lagi?
Kalau nggak ada lanjut ya, tinggal sedikit materinya. Izin bertanya, untuk inflamasi akut berarti limfositnya tidak ikut berperan gitu. Perannya minimal, Dik. Yang dominan adalah peran yang ini ya, polimorfonuklear, neutrofil. Ya, kalau yang mononuklear seperti limfosit, monosit itu nanti perannya di inflamasi kronis. Ya. Prinsipnya semua sistem tubuh kita sebetulnya selalu berfungsi. Jadi nggak ada inflamasi pun tubuh kita leukosit, neutrofil maupun limfosit, polimorfonuklear maupun mononuklear semua berperan. Jadi perannya sebagai surveillance seperti itu. Jadi untuk berjaga-jaga aja, tidak berperan secara aktif. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, ya, lanjut ya, kasih sitokin ya. Ya, sama-sama, terima kasih. Sitokin merupakan mediator kimiawi yang diproduksi selama fase efektor pada imunitas yang spesifik maupun yang natural. Ya, jadi dia itu ada di sistem imun yang adaptif maupun sistem imun yang sifatnya innate. Sitokin ini berfungsi seperti hormon, di mana dia perlu reseptor ya, dia perlu reseptor supaya dia bisa melekat dan kemudian menimbulkan efek. Sitokin disintesis sebagai respon terhadap suatu stimulasi inflamatori ataupun stimulasi yang sifatnya antigenik. Jadi artinya menimbulkan respon antibodi, itu maka akan terjadi juga sintesis daripada sitokin. Sitokin ini dia beraksi secara lokal ya. Jadi dia itu lebih dominan berefek di sel tersebut, sel yang menghasilkan, atau dia berefek ke sekitarnya. Jadi auto kan sendiri, kalau para itu sekitarnya ya. Jadi dia efeknya sebetulnya lebih banyak di situ-situ aja, nggak berefek sampai yang jauh-jauh. Nah, sekresi sitokin ini dia sifatnya singkat dan cepat hilang. Jadi nah ini mumpung kalian sudah semester 3 ya, kalau kalian nanti semester 5 atau 6 kalian ngambil skripsi, judul skripsinya adalah pemeriksaan sitokin misalnya ya, pemeriksaan sitokin pada penderita dengue gitu, atau melihat beda sitokin antara pasien sepsis dengan pasien yang non sepsis yang dirawat di ICU misalnya kayak gitu. Intinya kalau kalian mau melihat sitokin itu terjadi pada proses yang sesaat ya. Ketika terjadi suatu inflamasi, kamu mau cek sitokinnya, segera ambil darahnya, kamu ukur saat itu juga. Jangan inflamasi sekarang, sitokinnya kamu cek beberapa hari kemudian. Biasanya itu sudah hilang atau kadarnya sudah sangat menurun. Jadi sudah tidak menggambarkan kondisi yang real. Kemudian beberapa jenis sitokin diproduksi oleh berbagai jenis sel. Jadi ada beberapa jenis sel yang memproduksi sitokin yang sama. Kemudian sitokin ini dia bisa berefek pada berbagai jenis sel dan dia seringkali mempengaruhi sintesis dari sitokin-sitokin yang lain. Jadi dia itu seperti apa ya? Seperti mediator ya. Dia bisa berpengaruh ke sana kemari. Bisa diproduksi oleh berbagai jenis sel dan dia bisa berefek ke berbagai jenis sel juga. Sitokin ini seringkali mempengaruhi sintesis dan juga aksi ya. Jadi tidak hanya sintesis tapi juga aksi dari sitokin yang lain. Inisiasi dari aksi sitokin tersebut biasanya harus diawali dengan ikatan pada reseptor yang terdapat pada sel target. Kemudian ekspresi dari beberapa reseptor itu diregulasi oleh sinyal yang spesifik. Juga untuk beberapa sel target, sitokin dapat berefek
seperti ini ya, untuk membelah. Jadi dia seperti memberi instruksi supaya sel tersebut bisa membelah. Makanya dia bisa menstimulasi, dia bisa menginhibisi karena efeknya ini macam-macam. Ini beberapa nama lain atau beberapa jenisnya. Jadi nanti kalian jangan bingung ya kalau ada yang nyebut monokin, limfokin, kemokin. Nah itu yang dimaksud sebenarnya ya sitokin, sitokin itu mediator kimiawi itu. Kemudian ada yang bilang juga CSF, colony stimulating factor, atau beberapa bilang interleukin, ya. Nah ini yang sering-sering disebut itu adalah interleukin karena dia lebih mudah untuk diberi nama ya, IL-4, IL-1, IL-2, IL-10, dan seterusnya. Lebih familiar bagi dunia pengetahuan. Fungsi dari sitokin secara umum ada 4. Ada sitokin yang menjadi mediator dari imunitas alamiah. Ada sitokin yang meregulasi aktivasi limfosit, pertumbuhan limfosit, dan juga diferensiasi dari limfosit. Ada sitokin yang meregulasi inflamasi yang diperantarai oleh sel imun. Dan juga ada sitokin yang menstimulasi pembentukan sel-sel darah. Nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama, sitokin yang memperantarai imunitas yang alamiah. Contohnya ada interferon, ya. Ada sitokin proinflamatori TNF, IL-1, IL-6, dan juga kemokin. Kemudian yang sangat dominan pada sitokin ini adalah fagosit mononuklear, ya. Dia menghasilkan sitokin yang memediasi imunitas alamiah. Tadi di gambar yang awal banget, tadi saya kayaknya nunjukin deh imunitas alamiah. Ada peranan makrofag di situ. Sebentar ya, kita kembali jauh ke depan. Supaya kalian tidak melupakan yang di depan-depan. Nah ini. Ya, di sini ya ada fagosit. Saya tadi bilang fagosit ada 2 jenis ya, neutrofil PMN dan juga makrofag. Nah, di sini dia akan menghasilkan sitokin. Kemudian fungsi yang kedua, sitokin yang mengatur aktivasi, pertumbuhan, dan diferensiasi dari limfosit. Yang namanya diferensiasi itu dia berkembang sesuai jenisnya masing-masing ya. Jadi beda antara proliferasi dengan diferensiasi. Kalau proliferasi dia hanya bertambah banyak. Tapi kalau diferensiasi dia berubah fungsi. Ya, jadi nanti fungsinya lebih spesifik. Contohnya ini ya. Contoh sel T. Tadi saya bilang ada sel T helper. Masih ingat ya, ada TH1, TH2. Kemudian jenis sel T yang lain adalah sel T sitotoksik dan sel T regulatori. Nah, kalau sudah namanya lebih spesifik, itu berarti dia sudah mengalami proses diferensiasi. Di sini sitokin dia diproduksi oleh sel CD4. CD4 ini adalah sel T helper. Jadi CD itu singkatan dari cluster of differentiation. Kalau belajar imunologi nanti ada penamaan-penamaan tertentu yang kalian mesti harus hafal, tahu mana sinonimnya, tahu mana yang berbeda maksudnya, kayak gitu ya, Dik ya. Jadi T helper atau CD4 itu adalah sama. Kemudian beberapa contoh sitokinnya misalnya IL-2, IL-4, dan TGF-beta. Nanti fungsinya kalian baca sendiri. Kemudian fungsi yang ketiga adalah sitokin yang meregulasi inflamasi yang diperantarai oleh imun. Ini penjelasannya kalian baca ya. Ini juga tidak terlalu tidak terlalu dominan. Jadi kalian bisa baca keterangan singkat ini aja daripada baca narasi yang panjang di buku teks gitu ya. Prinsipnya dia akan memerantarai CD4 dan CD8. CD8 ini nama lainnya dari sel T sitotoksik yang saya ceritakan tadi. Kalau CD4 T helper ya.
Kemudian yang terakhir sitokin yang fungsinya menstimulasi pembentukan darah. Ya, di sini ada beberapa contoh sitokinnya. Kita lanjut ke sistem komplement. Peranannya berbagai sisi ya. Jadi komplement ini dia diperlukan pada proses inflamasi. Misalnya ini ya, untuk inflamasi yang diperantarai oleh kerusakan jaringan dan juga pada inflamasi yang terkait dengan autoimun. Di sini biasanya juga melibatkan komplement. Komplement sendiri apa? Komplement merupakan protein yang dia tidak tahan panas. Jadi dia sebenarnya mudah rusak oleh pemanasan. Dia sebetulnya sifatnya inaktif. Ya. Kemudian kalau dia menjadi aktif, dia sifatnya seperti enzim. Ya. Ada juga yang sifatnya seperti substrat. Dan dia fungsinya dalam mengeliminasi patogen atau benda asing adalah melalui proses lisis. Ya. Jadi lisis itu berarti dia menghancurkan dinding selnya. Di sini dia akan menyerang mikroorganisme yang patogenik, dia akan meningkatkan fungsi fagositosis, dia akan menimbulkan proses inflamasi, dan dia akan menyebabkan stimulasi dari kemotaktik. Kemotaktik itu yang pergerakan dari sel tadi ya, seperti sel darah putih bermigrasi keluar dari pembuluh darah. Nah itu dia dibantu oleh komplement. Kemudian sistem komplement ini diregulasi oleh beberapa protein juga ya, yang dia bisa menyebabkan penghentian dari aktivasi komplement dan juga dia bisa mencegah terjadinya aktivasi yang abnormal ya. Jadi seharusnya kalau tidak ada mikroba, seharusnya kan sistem komplement tidak aktif. Ya, jadi itu diregulasi oleh protein tertentu supaya stop, kamu berhenti di sini aja, nggak usah terus-menerus aktif. Karena kalau terus-menerus aktif, nanti akan memicu terjadinya autoimunitas. Sistem komplement ini mencegah terbentuknya MAC atau membrane attack complex pada jaringan pada diri kita, ya, sehingga dia akan mencegah terjadinya proses autoimun. Sistem komplement disintesis oleh sel hepatosit ya, yang ada di liver, oleh monosit darah, dan juga oleh sel-sel epitel pada saluran cerna dan juga oleh makrofag jaringan. Beberapa fungsi utama dari sistem komplement adalah opsonisasi. Opsonisasi itu membuat misalnya mikroba ya, dia menjadi palatable. Palatable itu lebih mudah dikenali dan dimusnahkan oleh sel fagosit. Jadi opsonisasi itu membuat lebih enak, membuat lebih mudah untuk sel fagosit menyerang patogen tersebut. Juga dia bisa menyebabkan fitolisis, menyebabkan inflamasi, dan juga bisa menyebabkan pembersihan dari kompleks imun. Kompleks imun itu adalah ikatan antigen dan antibodi yang tidak semestinya ya. Jadi ini bisa dibersihkan oleh sistem komplement. Sistem komplement yaitu protein serum yang diaktifasi dalam suatu kaskade ya, dalam suatu network gitu, sebagai respon terhadap bakteria lewat PRR. Ini tahu PRR enggak? Ini merupakan pola pengenalan ya, pola pengenalan patogen. Jadi dengan PRR itu patogen tertentu itu bisa dikenali oleh fagosit kita. Pattern recognition receptor. Jadi komponen komplement itu diaktifasi, kemudian dia akan meningkatkan opsonisasi tadi. Kalau opsonisasinya meningkat, maka fungsi fagositosis juga akan meningkat. Dia akan menyebabkan lisis, sehingga bisa dibunuh oleh
sel atau sistem yang dia akan menyebabkan lisis tersebut. Juga bisa mempromot atau meningkatkan inflamasi. Kemudian sedikit terkait CRP ya. CRP, mungkin kalian kalau pernah periksa darah itu ada hasil CRP. CRP itu apa? Singkatan dari C reaktif protein. Ini merupakan reaktan fase akut atau sejenis protein yang kadarnya bisa dideteksi dan meningkat ketika terjadi terjadi sistem imun alamiah atau terjadi proses inflamasi. Jadi katakanlah orang yang baru misalnya apa ya? Misalnya ada inflamasi yang paling gampang ya infeksi virus yang inflamasinya sangat berat COVID misalnya ya. Pada COVID yang berat, severe COVID. Nah itu kalau diperiksa CRP-nya maka terjadi peningkatan CRP. Normalnya itu tidak terdeteksi atau kalaupun terdeteksi kurang dari 5. Tapi kalau ada inflamasi yang berat, dia nilainya bisa meningkat sampai ratusan hingga sampai ribuan. Nah, ini beberapa jalur untuk mengaktifasi sistem komplement ya. Jadi kan dia asalnya inaktif, tapi untuk berfungsi sebagai promoting fagositosis, sebagai listis, sebagai promoting inflamasi, dia harus diaktifkan. Ada 3 jalur untuk mengaktifkan sistem komplement itu. Yang pertama adalah jalur klasik, jalur alternatif, lalu jalur lektin ya. Jadi tidak usah dipusingkan jalur yang mana. Pada akhirnya ketika komplement itu aktif, maka akan terjadi yang sudah disampaikan tadi ya, fagositosis, inflamasi, dan juga lisis dari mitokondria. Seperti itu keterkaitan antara PMI, inflamasi, sitokin, dan komplement. Kuliah hari ini sudah selesai materinya, saya bagikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau ada yang belum jelas, atau nanti kamu baca-baca materi, baru kepikiran nanya, bisa besok pagi ya. Besok pagi kita ketemu lagi kok jam berapa? Jam 8 atau 9.20? Kalau nggak salah, jam segitu ya. Besok offline atau online sih? Halo, besok kuliahnya online atau offline? Offline dokter. Offline. Dok ya. Iya. Oke. Nanti tolong saya di reminder lagi ya, ruangannya pindah atau enggak, kayak gitu ya. Ya. Yang hari ini ada yang mau ditanyakan? Video mungkin saya putar besok ya. Dan mungkin besok saya akan memberi beberapa pertanyaan untuk mereview apa yang sudah saya sampaikan hari ini. Perbedaan listis dan fagositosis dalam eliminasi mikroba. Oke. Kalau listis itu berarti dinding selnya dihancurkan, dinding selnya dirusak. Sedangkan fagositosis berarti dimakan. Tadi di video lihat ya yang ada gambar pembuluh darah, kemudian ada benda asing dengan membawa bakteri, kemudian sel neutrofilnya keluar dari pembuluh darah, kemudian dia memakan bakteri. Nah, itu namanya fagositosis. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, sampai ketemu besok pagi ya. Oke, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.